Vlovers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel bersama saya Rudy Khairuddin. Nah, seperti biasa, saya akan membawakan masakan-masakan. Nah, kali ini saya akan membuat yaitu kacang koa. Kacang koa ini dulu sangat populer ya, tapi sekarang dengan adanya waktu dia semakin tidak tampak. Tapi saya masih ingat dengan jelas. Mungkin kalau di Jawa Tengah dipanggilnya wedang kacang ya, tapi kalau di Surabaya dipanggilnya kacang koa, atau kalau di Jakarta dipanggilnya bubur kacang tanah. Langsung aja kita masak dan bahannya apa saja ya. Yang pertama pastinya harus ada kacang ya, karena itu sebagai bahan utamanya. Ini kita butuhkan sebanyak 150 gram. Kemudian ada 2 lembar daun pandan yang sudah kita ikat seperti ini. Kemudian ada vanili ya sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ada nanti 1,5 sendok teh garam. Kemudian air. Setelah itu ada santan ya. Santan yang dibutuhkan ini adalah 300 ml santan kental ya. Susu yang kita gunakan adalah SKM. Nanti sebanyak 4 sendok makan. Nah kemudian cakwe sebagai teman makannya. Untuk pengentalnya saya mempunyai yaitu tepung tapioka 3 sendok makan yang saya akan larutkan dengan 100 ml air. Jadi bahannya semua ada di sekitar kita ya. Dan yang terakhir untuk pemanisnya saya menggunakan 200 gram gula pasir. Langsung aja semua bahannya sudah siap. Dan sekarang saya akan menggunakan yaitu Presto. Presto yang kita gunakan adalah Vicenza dengan tipe VP303, diameter 18 cm. Materi dasarnya adalah aluminium dan kapasitasnya 3 liter. Saran pemakaiannya isi maksimal di 2 liter ya. Terus dilengkapi dengan double safety lock. Nah ini penting sekali double safety lock ini, kita tidak berbahaya kalau menggunakan Presto ya. Kemudian meraih top brand Presto 2015 ya. Semuanya sudah siap, langsung aja kita memasak. Tadi bahannya sudah saya sebutkan semua. Nah ini yang saya akan Presto adalah bahan satunya. Pertama adalah 150 gram kacang tanah tanpa kulit seperti ini. 1 lembar daun pandan yang sudah kita ikat ya. Kemudian ada vanili setengah sendok teh. 1,5 ya, 1,5 sendok teh garam. Kemudian saya akan tambahkan air sebanyak 1,5 liter ya. Kita masukkan. Nah ini enak nih Prestonya, tidak terlalu besar. Jadi kalau bikin seperti panganan bubur kacang hijau, kacang koa, seperti ini semuanya bisa menggunakan Presto yang tidak terlalu besar seperti ini ya. Oke, ini kita tutup. Ini sudah ada safety lock-nya ya. Untuk Vlovers sekalian, tolong disimak terus penggunaan atau cara penggunaan dari Presto ya. Pertama, kita nyalakan api seperti ini. Ya, boleh dengan api sedang seperti ini. Dan ini waktunya belum dihitung. Waktunya dihitung itu setelah dia mempunyai suara desisnya cukup tinggi, baru kita kecilkan api, di situ akan kita hitung waktunya. Begitu waktunya habis ya, kita matikan. Dan ini desisnya tidak boleh dibuang paksa karena proses pemasakannya masih berjalan. Selama apinya sudah dimatikan, proses pemasakan itu masih tetap berjalan dengan adanya tekanan tanpa api tadi ya. Oke, ini kita tunggu sampai dia mendesis. Setelah mendesis, baru kita hitung waktunya. Nah, Vlovers sekalian, ini sudah mulai berbunyi ya. Kalau sudah mulai berbunyi, ini apinya harus dikecilkan ya. Nah, ini waktunya baru kita hitung dari sekarang. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memasak kacang ini sampai dia lunak, lembut ya. Jadi kalau istilahnya di lidah itu baru dimasukkan sudah lumer di mulut, itu yang istilahnya yang seperti saya mau untuk kacang koa ini. Nah, ini kita tunggu 45 menit dari sekarang. Kemudian setelah 45 menit kita matikan. Nah, setelah kita matikan, baru kita dinginkan tanpa dipaksa untuk membuka seperti ini, atau disiram dengan air dingin, atau dikasih serbet yang basah ya. Oke, kita tunggu waktunya 45 menit dari sekarang. Nah, nanti dihidangkannya nanti dengan cakwe ya. Jadi nanti kacang koa itu agak sedikit kental-kental dari tepung tapioka. Jadi dimakannya dengan cakwe seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan cakwenya. Dan sudah tidak terasa ini waktunya sudah 45 menit dari sekarang. Ini saatnya kita matikan. Nah, ini yang saya sebut. Kalau sudah dimatikan seperti ini, tidak boleh dipaksa untuk dibuka seperti ini.
atau kita siram dengan air, atau kita kasih serbet yang basah. Karena apa? Walaupun tidak ada apinya, proses pemasakannya masih berjalan. Kita tunggu sampai desisnya hilang ya. Nah, ini sudah tadi kita dinginkan, sekarang sudah tidak mendesis. Ini berarti sudah cukup ya, kita buka sekarang. Nah, kalau sudah tidak mendesis, itu membukanya walaupun dia safety lock, itu tetap mudah ya, seperti ini. Tuh, aromanya enak banget. Kita panaskan kembali ya. Kita akan kentalkan sedikit dengan larutan dari tapioka yang kita larutkan dengan air ya. Kita masukkan seperti ini airnya, kita aduk-aduk sampai larut ya. Seperti ini ya. Larutan dari tepung tapiokanya ya. Kita masuk, kita adukkan seperti ini. Jadi dia agak sedikit kental-kental gitu ya. Nah, sisakan sedikit nanti buat santan. Santannya nggak perlu terlampau kental. Nah, ini sudah mulai kental ya. Kemudian kita masukkan gula pasir sampai larut saja ya. 200 gram gula pasir. Kacangnya ini kalau digigit apa namanya ngemprul ya, apa lumer di mulut ya istilahnya ya. Sedikit lagi biar larut gulanya. Dah, cukup. Ini kita matikan. Sekarang saya akan bikin yaitu santannya. Mudah saja. Kita ambil sekarang panci Vicenza juga. Kita masukkan santannya. Kita campur dengan susu kental manis. Seperti ini. Oke. Ini kita aduk rata. Kita kasih garam ya sedikit. Dan daun pandan ya. Oke, kita naikkan. Saya kasih garam di santannya, setengah sendok teh garam. Harus terasa asinnya ya. Karena ini yang mensupport jadi lebih enak. Tadi ada susu kental manisnya itu untuk mempertajam santannya. Jadi tidak boleh terasa susu kental manisnya. Jadi tetap santan yang terasa. Nah, ini sudah mulai mendidih. Sedikit, baru kita masukkan sisa dari sagu yang kita ambil dari kacang ya. Sedikit aja. Oke, sampai cukup mengental, baru kita angkat ya. Sedikit lagi. Nah, ini panci yang saya gunakan adalah Vicenza Support with Lid ya. Lapisan anti lengketnya premium yaitu Griplon C3. Dilengkapi dengan tutup kaca dan bisa digunakan untuk segala jenis kompor, kompor gas, kompor induction cooker, dan kompor listrik. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Ya, ini sudah kental, sudah bagus nih ya santannya. Oke, sudah selesai, sudah siap untuk kita hidangkan. Ini cakwenya. Wow. Ini saya ambil kacang koanya yang buat individual. Aduh, kental-kental gimana gitu ya. Terus kalau dikasih pengental itu bagusnya kacangnya kayak bisa terbang-terbang seperti itu ya. Nah, ini kalau dimakan untuk beramai-ramai saya juga sudah siapkan. Saya tuangkan saja ya. Wow, pas semuanya. Ini kita tutup. Nanti kita santannya tidak boleh dicampur, jadi harus terpisah. Pas yang mau dihidangkan aja, baru kita kasih santan seperti ini. Ya. Nah, ini sudah siap dan siap untuk kita hidangkan. Tapi dari tadi saya sudah pengen coba. Kita kasih santannya. Wah, ya. Kemudian kita aduk. Cara ngaduknya seperti ini sambil kita makan. Terus ambil santan kacang kuahnya.
Enak banget. Jangan lupa kalau mau makan cakwenya harus diaduk seperti ini sama kuahnya, diangkat. Enak banget dan penting banget untuk dicoba ya. Nah, Vlover sudah siap, yaitu kacang koanya, mudahkan membuatnya. Nah, buat Vlover sekalian yang mau request resep-resep atau mau bertanya apapun tentang tips dan sebagainya, bisa mengisi kolom komentar di bawah sini ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Nah, untuk mendapatkan piranti-piranti masak kita hari ini, baik untuk masak maupun untuk piranti hidangnya, bisa mengunjungi @tokovicenza. Di sana bisa dilihat apapun. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Nanti kita akan jumpa kembali. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Koirudin. Sampai jumpa. Dadah.